Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yonli Tuhumuri. Asal saya dari SMP Kristen Kalam Kudus Ambon. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Selamat menyaksikan. Perkenankan saya menyapa kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada presentasi materi ini, saya mempergunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Saya mulai dari peristiwa. Peristiwa yang paling penting dan menjadi perhatian bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, dan saya mulai dari 1.1, pembahasan difokuskan pada pembelajaran peserta didik, yaitu tentang cara menuntun murid seperti petani yang menanam padi. Sedang di modul 1.2, pembahasan modul berfokus pada nilai-nilai seorang guru penggerak, yaitu tentang pribadi yang harus dimiliki seorang guru penggerak, serta peran guru penggerak dalam profesinya. Bagaimana ia tergerak, bergerak, serta menemukan cara untuk menggerakkan komunitas pendidikan. Yang berikut kaitan antara modul 1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan dalam menuntun murid diperlukan sosok penuntun yang berpihak pada siswa dan memberi penerang bagi yang belum terarah. 3 nilai untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu Ingarso Suntolodo, yaitu guru memberi dorongan dari belakang, Imadia Mangunkarso, guru berada di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani, guru di depan menjadi contoh. Yang berikut adalah perasaan. Setelah mendapat materi ini, saya merasa dibentuk baru. Karena sebenarnya proses ini sudah dilakukan oleh saya sebagai guru. Hanya saja, semua peran ini tidak maksimal saya lakukan, bahkan jauh dari yang seharusnya, sesuai pemikiran KHD. Sebagai calon guru penggerak, saya harus membenahi diri dengan belajar dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya masuk pada pembelajaran. Pembelajaran selama ini yang saya lakukan menurut saya sudah sangat optimal. Tapi setelah menerima materi ini, saya merasa banyak sekali kekurangan pada diri saya dalam pembelajaran. Saya pun berkomitmen untuk semaksimal mungkin memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara agar tercapainya merdeka belajar. Berikutnya penerapan. Penerapan ke depan sesuai dengan rencana, saya akan melakukan yang pertama, yaitu meningkatkan nilai berpihak pada siswa. Yaitu nilai ini sebenarnya sudah dilakukan di sekolah, hanya saja belum maksimal. Dengan adanya materi ini, ke depan saya akan mengoptimalkan lagi dengan cara membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dan menyampaikan pendapat dengan leluasa. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai kolaboratif. Dalam hal ini saya tidak bisa sendiri, tapi saya perlu membangun relasi dan kerjasama dengan membangun diskusi untuk pengembangan diri secara bersama dengan teman sejawat yang dilakukan secara terjadwal maupun fleksibel sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Misalnya kebutuhan ketika dalam melaksanakan tugas, ada hal yang tidak dipahami, maka sesama guru dapat saling bertukar pemahaman terkait masalah yang dihadapi untuk mencapai sebuah solusi. Kemudian kalau dijadwalkan, biasanya kami sudah mengagendakan rapat kerja setiap hari dan evaluasi selesai kerja. Yang berikut adalah bagian C, meningkatkan nilai inovatif. Yang dilakukan pada bagian ini adalah membuat media pembelajaran yang menarik dan kekinian agar siswa terpacu dan senang untuk belajar. Misalnya, membuat media pembelajaran dengan tampilan dalam bentuk slide, video, game, ataupun pemanfaatan aplikasi lainnya. Yang
Berikut bagian D, meningkatkan nilai mandiri. Belajar secara mandiri dan terus-menerus terupdate sesuai dengan perkembangan kurikulum dan perubahan-perubahan di dalamnya, seperti modul, bahan ajar, media pembelajaran, dan penilaian. Semua ini sangat didukung dengan semakin banyaknya keterlibatan kita dalam pelatihan-pelatihan atau workshop yang sangat. Yang terakhir, bagian E, meningkatkan nilai reflektif. Untuk mengetahui berbagai kekurangan yang ada pada diri kita, maka hal yang paling penting dilakukan adalah refleksi. Ini adalah tolak ukur untuk kita menilai dan memperbaiki ke arah yang lebih baik. Yang biasanya saya lakukan adalah, setelah selesai pembelajaran, saya bertanya jawab dengan kepuasan siswa terkait pembelajaran yang telah berlangsung. Saya harus membuat siswa senyaman mungkin untuk menyampaikan tanggapan mereka. Selain itu, saya juga menggunakan angket dan diisi oleh siswa tanpa mencantumkan nama. Tujuannya agar hasil refleksi lebih objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi koneksi modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.